Iya, silahkan Mbak. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala yusrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, saya mohon izin, Ustazah, nama saya Yen Yen. Saat ini sedang diamanahi menjadi koordinator dan penanggung jawab dari Araudah. Salam kenal. Semoga, kami-kami ini bisa dibimbing, apa namanya, dengan penuh kerendahan hati dari kami. Mohon bimbingannya untuk pelajaran tahsin. Semoga bisa memperbaiki bacaan kami dan bisa mempererat lagi hubungan kami dengan Al-Quran insyaallah ya. Ya, teman-teman untuk mengawali, pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. jadi seperti sudah disampaikan oleh Mbak Fatmaya di grup ya, bahwa hari ini tadarus dan tahsinnya akan dibimbing langsung oleh Ustazah Dewi. Nah ini, nama lengkapnya itu Ustazah Masnaria Rahmah gitu ya, tapi dipanggil sehari-harinya Ustazah Dewi gitu ya. Mas Naria Dewi sebenarnya Mbak, cuman nggak Masnaria mungkin kan Dewi. kepanjangan. Iya iya iya. Alhamdulillah, masya Allah, ya. Ustazah biasanya kami itu, tadarus gitu, eee, s s per orang giliran, masing-masing berapa ayat, kemudian waktunya 45 menit, tapi mungkin karena sekarang, kita inginnya mendalami tahsin lebih dalam, mungkin tadarusnya bisa kita awali satu ayat saja per orang, hanya untuk melihat ustazah melihat kami itu kemampuannya sudah Iya, sampai mana gitu. Jadi nanti iya, mungkin iya. ustazah bisa bisa ancang-ancang gitu, oh berarti tahsinnya mulai dari mana. Kami nggak keberatan kalau misalnya kita mulai lagi tahsinnya dari bener-bener yang level basic sekali itu kami, nggak keberatan gitu, ustazah ya. Ya, setelah karenanya mungkin kita kasih waktu totalnya 1 jam insyaallah Mhm, untuk, tadarus 1 ayat masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan, tahsin dari ustazah gitu ya. iya. Ya, baik Ustazah untuk mempersingkat waktu, ruang meeting Zoom saya serahkan kepada Ustazah. Terima kasih Ustazah, silakan tafadhol. Iya, sama-sama Mbak Yeyen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mencoba mendalami sin seperti mana yang dikatakan Mbak Yen tadi ya, Mbak Yen di awal-awal. Nah, satu sebenarnya ini pesan sebelum kita memulai belajar tahsin yang harus apa namanya, yang harus sama-sama kita kuatkanlah, kita azamkan dalam hati kita bahwa belajar tahsin ini memang butuh waktu yang lama, butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalkan waktu belajar mungkin, kok kayaknya hurufnya nggak pas-pas gitu, kok kayaknya salah-salah terus gitu. Nah itu perkara biasa Mbak-mbak sekalian ya. Jadi jangan malu gitu, jangan malu untuk terus praktek, jangan malu untuk misalkan nggak paham materinya atau nggak paham gimana cara melafazkannya, Mbak-mbak boleh tanya lagi, kita akan ulang lagi gitu. Cuman yang penting harus istiqomah sebenarnya kuncinya, harus istiqomah. Jadi kalau misalkan nggak istiqomah itu, nah ini nih yang berat kalau nggak istiqomah. Kalau istiqomah insya Allah lama-lama insya Allah nanti akan bagus bacaannya. Tapi kalau yang nggak istiqomah nih mungkin pertama, aduh berat banget baca huruf ko aja nggak kelar-kelar gitu. Udah ah, nggak usah ngaji aja lah, udah gitu. Gini aja gitu. Nah ini nih yang nggak boleh gitu. Jadi pertama sekali sebelum kita mulai belajar apapun itu, apalagi terutama kita mau memperdalami Al-Quran, bacaan Al-Quran,
yang pertama yang harus kita tajdid dulu, yang harus kita perbaharui dulu adalah niat kita. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan kita dengan adanya belajar tahsin ini, kita bisa membaca Al-Quran lebih baik. Nah, dari hari ke hari. Itu aja sebenarnya targetnya ya kan Mbak. Yang tahu kualitas bacaan kita kan kita sendiri nih gitu. Jadi yang tahu progresnya juga kita. Kalau nanti ada guru, guru mungkin akan tahu juga progresnya. Yang penting target kita nggak usah muluk-muluk. Yang penting gimana caranya setiap hari itu ada perubahan. Walaupun hanya sedikit. Nah gitu, ada perubahan. Nah, jadi sebagaimana yang seperti biasanya ya Mbak-Mbak, saya ingin mendengar bacaan Mbak-Mbaknya dulu sebelum kita mulai materi nanti. Nah, materi. Kalau untuk yang awal-awal kita mulai dari yang basic dulu. Kita coba belajar makharijul huruf dulu. Bagaimana cara mengucapkan dan melafazkan huruf hijaiyah dengan yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan makhrajnya. Nah, mungkin kan kadang Mbak-Mbak dulu belajarnya gimana ya? Belajar seperti biasa tapi mungkin kurang banyak prakteknya gitu. Nah, jadi mungkin hurufnya masih banyak yang kurang pas gitu kan. Jadi kita perbaiki dari huruf-huruf dulu. Nah, jadi perbaiki dari huruf-huruf dulu. Cuman memang itu tadi untuk memperbaiki huruf-huruf itu namanya nih lidah kita sudah terbiasa dengan bacaan yang huruf yang mungkin kurang benar gitu kan ya. Misalkan kita mau mengucapkan huruf sa. Mengucapkan huruf sa itu lidah harus keluar gitu, harus keluar lidah, harus menyentuh gigi dua seri nih yang di depan. Sa gitu, sa. Nah, mungkin selama bertahun-tahun kita bacanya sa, nggak keluar lidah gitu, di belakang gitu. Lidahnya tuh disembunyiin di balik gigi kita gitu kan. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk membuat bacaannya hurufnya menjadi seperti sa yang benar-benar sa sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, dia butuh waktu dan butuh proses gitu. Kadang kita mungkin kalau ngucapin sendiri-sendiri bisa, tapi pas udah baca, udah ngaji nih, udah baca Quran nih, tiba-tiba nggak terpraktek. Nah, gitu ya, Mbak. Jadi, kita mulai dengan belajar makharijul huruf dulu, sebab itu yang paling penting nih. Sebelum kita belajar yang lain-lain, makharijul huruf dulu yang paling penting. Kalau sudah makharijul hurufnya benar, sebutannya benar, insya Allah yang lain-lain nanti bisa mengikuti di belakang. Nah, oke, kalau begitu saya mau dengar mbak-mbaknya baca dulu. Kayak yang dibilang Mbak Yayan tadi, satu ayat dulu ya Mbak Yayan ya. Ya, Iya, insya Allah. Mbak-mbak kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau kasih usulan atau apa-apa, nggak apa-apa Mbak, disampaikan aja. Nah, biar kita belajarnya enak, nyaman, rileks gitu ya, tapi ilmunya dapet sampai gitu. Nah, oke. Kemarin tadarusnya sampai surah apa Mbak Yayan? Eh, Minggu lalu itu Al-Baqarah sampai Al-Baqarah ayat 53. Ayat 53. Ya, Oke. insya Allah sekarang Berarti ayat 54. iya, ayat 54. Tapi sebelum mulai ngaji, ini saya lihat saya perkenalan dulu ya, Mbak Yayan ya sama Mbak-mbaknya ya, Ya, supaya silakan kenal. Ustazah. Oke, dimulai dari Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti. Berarti ini mbak-mbaknya semua tinggal di Paris semua ya, Mbak-mbak? Ya Paris di dan sekitarnya. Paris dan pinggir Paris, Ah, di iya, kota-kota iya. di sekitar Paris. Iya, iya. Oke, Mbak Yanti sebelumnya sudah pernah belajar tajwid atau tahsin? Sudah pernah ikut program tahsin atau gimana, Mbak Yanti? Dulu pas masih kecil, Pas masih kecil. tapi sejak Terus, gabung Aroda sempat pas Ramadan tahun lalu misalnya mulai lagi. oh iya, iya. Tapi yang penting sudah pernah belajar sebelumnya ya, Mbak Yanti ya? Iya. Baik, seterusnya ada Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka ini saya sudah kenal banget karena dulu di Malaysia ya, Mbak Rizka ya. Iya, Us. Kalau Mbak Oh, Rizka kenal nih, di Mbak Rizka. Malaysia awalnya. Iya. Ini Ustazah dari zaman pandemi ya, Mas ya? Iya, benar-benar. Mm-mm.
Iya, Iya. Mbak Rizka ini dulu kita di Malaysia juga ada grup tahsin online. Juga, tapi sesekali karena dulu sama-sama bermukim di Malaysia, sesekali kita ada jumpa offline, Mbak. Sesekali kita ada Mm-mm. buat offline gitu. Nah, cuman karena sekarang Mbak Rizkanya sudah pindah ke Paris, jadi kan waktunya nggak sama ya, susah menyesuaikan dengan mbak-mbak yang di Malaysia. Tapi Mm-mm. alhamdulillah akhirnya bisa ketemu lagi di forum Iya, ini. Masya takdir. Allah. Insya Allah. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Citra. Permatasari panggilannya Mbak Citra ya, Mbak? Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra sebelumnya sudah pernah belajar tahsin? Alhamdulillah udah pernah dan sekarang juga masih terus sih karena memang kata Bu Ibu Ustazah kan lama ya bisa benar-benar bisa pengucapannya. Jadi Iya, saya ikut benar. dari Bangkok dulu, alhamdulillah ada beberapa teman kelas tahsin juga dari kecil juga udah pernah, cuman ya masih banyak kesalahan-kesalahan. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ngikut yang online juga. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Kalau terima kasih banyak Mbak Citra. Kalau Mbak Sama-sama Ustazah. ini Mbak Cevalir. Mbak Cevalir. Neti, Mbak Neti aja Chevalier, Neti. Oh, Mbak Neti. Iya. Mbak Neti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neti sebelumnya sudah pernah belajar tahsin, Mbak Neti? Saya waktu itu lagi kecil terputus karena orang tua saya meninggal. Terus saya itu trauma, jadi saya belum pernah betul-betul mempelajari tahsin belum. Nah, iya. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah nanti ini kita perdalam lagi ya, Mbak Neti. Ya, insya Allah. Makanya saya belajar dengan Ar-Rodah. Mudah-mudahan ilmu yang Ar-Rodah berikan kepada saya, insya Allah bermanfaat sekali gitu. Insya Allah. Oke, selanjutnya Mbak Mbak Ayu Nuradi. Mbak Ayu sudah pernah belajar tahsin sebelumnya, Mbak Ayu? Udah Mbak, pas di Jepang, jadi ikut online juga bareng teman-teman yang lain. Sempat beberapa level, tapi udah gitu stop soalnya sibuk banget kerja. Terus udah gitu lupa deh, Iya, banyak yang lupa. iya. Oke, kalau Mbak Elvi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya pernah belajar tahsin di Bekasi, tapi udah lama banget itu di lembaga tahfiz Iqra, tapi baru sampai Baligo 4. Terus pindah ke Paris baru 10 bulan. Iya. Masih baru, iya. Oke. Yang terakhir nih Mbak Idar. Mbak Idar? Nggak ada ya? Oke. Alhamdulillah. Berarti secara keseluruhan mbak-mbak sudah pernah belajar tahsin. Nah, berarti kenapa saya tanyakan? Saya mau tahu nih, kalau tahsin ini sebenarnya hal yang baru atau memang sebelumnya sudah pernah diikuti kan? Gitu. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mengikuti program tahsin, baik itu mungkin waktu kita masih kecil dulu atau kita ikut program tahsin khusus. Nah, insya Allah untuk ke depan itu akan memudahkan untuk kita karena bukan mempelajari sesuatu hal yang baru gitu kan. Kita hanya ingin memperbaiki dan memperdalam lagi. Iya. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya mau dengar satu-satu dulu mbak-mbaknya ngaji satu-satu ayat. Setelah itu nanti baru kita masuk materi ya, mbak-mbak. Nah, coba dimulai dari Mbak Citra. Boleh. Dari ayat berapa Bu Yayan, Mbak Yayan? 5 Al-Baqarah ayat 54 Mbak Citra. 54. Oh iya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh
Qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Hmm? Ngulangnya dari mana, Mbak Citra? Innakum ya, bisa nggak dari Iya. innakum? Innakum zalamtum. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla wa fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Iya, Allah. Bagus Mbak Citra bacaannya. Sudah bagus. Masya Coba coba Mbak Neti. Mbak Neti ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa Ya lanna Musa. ya Musa Mm-mm. lannu minalaka hatta na'allaha Narollaha naral jatang fa'aqadatah humuso ikatu wa antum tadlurun Tanzurun. Iya. tadlurun Nun Mbak. Tanzurun. tandulun. Iya. Masya Allah. Mbak Neti bagus. Nanti tinggal kita perdalam lagi huruf-hurufnya sama tajwidnya ya Mbak Neti. Ya, terima kasih. Iya. Selanjutnya Mbak Ayu. Coba Mbak Ayu. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Iya, bagus. Mbak Elvi. Mbak Elvi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Iya, bagus. Mbak Rizka. Yo, Mbak Rizka. Ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum. Ragadan haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu Panjang. Waqulu hittatun. wa qulu
mahittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Iya, bagus Mbak Rizka. Mbak Yen. Saya lanjut insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Iya, bagus Mbak Yeyen. Lagi yang belum ya? Mbak Yanti ya? Mbak Yanti. Saya juga belum. Siapa Mbak satu lagi yang belum? Seidar. Ah iya Mbak Idar. Boleh. Mbak Idar boleh. Mbak Yanti. Mbak Yantinya tadi udah ada? Iya, sudah. Oke, Mbak Yanti dulu ya Mbak Idar. Oke, silakan Mbak Yanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ijistasqa Musa liqaumihi faqulnad ribbi asokal hajar. Hajar. Nggak boleh panjang. Hajar. Hajar. Mhm. Fangfajarat minhus nata ashrota aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Iya. Oke, Mbak Idar. Mbak Idar yang ayat 61. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ditanya, tapi jawaban saya nampaknya nggak kedengaran. Apa saya pernah belajar tahsin begitu ya? Iya. Tadi nggak kedengaran suaranya. Saya nggak tahu Mbak yang lain dengar atau enggak. Di tempat saya nggak dengar. Ya mungkin karena saya baru masuk gitu. Saya sebenarnya waktu kecil tidak diperkenalkan dengan kata tahsin, tapi saya mengaji, dibetulkan dan dikatakan ini begini, tapi tanpa mengatakan bahwa itu tahsin atau bagaimana. Jadi saya cuma belajar begitu saja. Seperti apa? Ya, saya baca ya. Iya, silakan Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa
yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Iya, Sadaqallahul azim. ya Allah. Oke, ada lagi Mbak-mbak yang belum baca? Sudah semua ya? Iya. Oke, alhamdulillah saya dengar tadi bacaannya Masya Allah 70%-nya sudah bagus, cuman mungkin terkendala di beberapa huruf. Nah, di beberapa huruf nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Kemudian mungkin ada sebagian mbak-mbak yang belum tahu yang mana yang dengung, yang mana yang nggak dengung, terus mana yang panjang, mana yang harusnya dibaca pendek, gitu. Terus bagaimana cara membaca nun sukun, gitu. Insya Allah kita akan belajar satu-satu. Nah, jadi dia pelan-pelan ya, Mbak-mbak. Nah, sebenarnya yang dikatakan dengan tahsin itu adalah memperbaiki bacaan. Nah, tahsin dia berasal dari bahasa Arab, artinya hassana yuhassinu tahsinan. Nah, maksudnya memperbaiki, membuat bagus. Nah, jadi walaupun dulu mbak-mbak mungkin belum ada tuh namanya tahsin gitu ya. Dulu mungkin zaman kita dulu belum ada, tapi sebenarnya kegiatannya itu sudah tahsin. Nah, sudah tahsin walaupun mungkin bukan guru kita nggak menyebutkan ini pelajaran tahsin. Nah, tapi sebenarnya aktivitas yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan itu sudah tahsin namanya, mencakup ilmu tahsin, memperbaiki bacaan. Baik itu dari segi makharijul huruf, baik itu dari segi tajwid, waqaf ibtida. Nah, semuanya masuk ke dalam tahsin. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Saya coba share screen dulu ya, Mbak-mbak. Mbak-mbak, udah ini belum, Mbak? Sudah kelihatan belum? Udah. Kelihatan, Udah. tapi kecil ya. Bentar ya, Mbak-mbak. Sudah kelihatan, Mbak-mbak? Kelihatan. Sudah. Ini tampilannya kelihatan semua kan ya, Mbak-mbak? Mulai dari atas ke bawah, kanan ke kiri kelihatan ya, Mbak-mbak? Paling bawah itu Agak kepotong dikit. Ya. Di zoom out kecil sedikit kali, Mbak. Ya. Nah, ini bagus. Banyak berarti. Kepotong. Oke. Sudah kelihatan ya, Mbak-mbak? Udah Baik. semua. Ada 6 kolom ya. Gimana, Mbak? Ada 6 kolom ya semuanya. Iya, ada 6 kolom. Baik. Nah, yang pertama sekali kita akan mempelajari tentang makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu maksudnya adalah tempat keluarnya huruf. Nah, jadi huruf-huruf itu dia punya tempat keluar. Nggak semua huruf hijaiyah keluarnya dari mulut. Nggak semua huruf hijaiyah keluarnya dari lidah. Ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari rongga hidung, ada yang keluar dari dua bibir. Nah, sekarang kita akan pelajari satu-satu. Makharijul huruf, kalau kata Imam Ibnul Jazari ini adalah seorang ulama yang berkecimpung di dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat, ya, Mbak. Nah, ada 5 pembagian makharijul huruf. Ini akan saya jelaskan pertama secara umum dulu, nanti baru kita rincikan satu persatu. Yang pertama namanya al-jauf. Al-jauf itu maksudnya rongga. Ini salah ya, Mbak-mbak, yang saya buat warna hijau ini maksudnya rongga mulut, bukan rongga tenggorokan, rongga mulut. Ini maksudnya mulut kita. Rongga mulut. A, I, U. Nah, itu namanya jauf, rongga mulut. Jadi bagaimana cara mengucapkan huruf yang berbaris fathah atau berbaris atas? A. Bagaimana cara mengucapkan huruf yang berbaris bawah? I. Harus meringis. Bagaimana cara mengucapkan huruf yang berbaris dhammah? U. Mulutnya harus monyong, harus total monyong. Jadi nggak boleh nggak boleh. Ghairil maghdubi, nggak boleh. Mulutnya dua-dua nih harus monyong.
Ghairil maghdubi. Nah, gitu. Maghdubi. Bener-bener monyong nih mulutnya. Nah, itu namanya rongga mulut. Kemudian ada juga huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halq, tenggorokan. Al-halq itu bahasa Arabnya maksudnya tenggorokan. Nah, jadi dari sini Mbak ada juga huruf yang keluar. Nah, apa-apa aja hurufnya? Nanti kita belajar satu persatu. Ada huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian ada huruf yang keluar dari lisan. Lisan itu maksudnya lidah. Nah, huruf yang keluar dari lidah ini yang paling banyak. Nah, paling banyak huruf yang keluar dari lidah kita. Nah, mulai dari pangkal lidah, tepi lidah, tengah lidah, ujung lidah. Nah, itu semua ada tempat-tempat hurufnya. Oke. Kemudian ada namanya asyafatain. Asyafatain itu maksudnya dua bibir. Nah, jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari dua bibir. Misalkan apa contohnya? Ba. Ba. Ba, benar. Kan mulut kita nih dua-duanya kan bekerja ya. Atas bawah dia bekerja. Ba, ma, wa, fa. Nah, ikut bekerja dia. Dua-dua. Kemudian yang terakhir namanya al-khayshum. Al-khayshum itu maksudnya huruf yang keluar dari rongga hidung. Nah, Mbak, jadi ada juga huruf yang keluar dari rongga hidung. Misalkan contohnya ketika kita mau baca gunnah. Gunnah itu tasydid. Inna masuk ke hidung. Nah, dia keluar dari hidung. Inna. Nah, terasa di sini ada getaran di hidung kita. Nah, kelima-lima ini adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, jadi masing-masing huruf hijaiyah sudah ada nih tempat-tempatnya. Kalau misalkan huruf hijaiyah yang seharusnya tempatnya di tenggorokan, kemudian kita buat keluarnya dari lidah, nah ini jadi nggak benar. Makanya ucapannya jadi nggak tepat. Hurufnya jadi nggak tepat. Oke, yang ini dulu. Mbak-mbak ada yang mau ditanyakan? Nah, yang penjelasan singkat ini Mbak-mbak ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Mbak-mbak? Iya. Kalau jelas, nggak ada yang bertanya berarti jelas. Saya anggap jelas ya Mbak Yanin ya. Saya tanya sedikit ya Ustazah ya mengenai Boleh, Mbak. mengenai basic tahsin ini gitu ya. Saya selalu mempertanyakan mengenai keluarnya huruf ini gitu ya. Iya. Karena kan waktu kecil kita belajar ikro itu nggak sampai sedalam ini gitu ya. Nah, kemudian ini kan apakah metode tahsin ini berlaku untuk seluruh dunia apa gimana? Kenapa saya tanya seperti ini? Karena begini, anak saya saat ini itu termasuk anaknya Mbak Rizka itu sedang belajar di suatu belajar membaca Al-Qur'an yang basic bahasanya itu adalah bahasa Turki. Nah, saya perhatikan pelafatannya itu nggak sama dengan kita gitu. Kayak alif, mereka tuh bilangnya elif gitu. Lebih miring. Makanya saya agak bingung kalau dikaitkan dengan pelajaran tahsin ini, apakah ini general untuk seluruh dunia atau memang ada ada patokan-patokan tertentu itu, Ustazah. Silakan. Iya. Jadi Mbak Yen, kalau di Indonesia itu pakai Iqra, kan? Nah, kalau Iqra ini nggak semua negara pakai Iqra, pakai metode Iqra nggak semua negara. Mungkin Indonesia pakai, Malaysia pakai. Nah, ada kalau misalkan tahsin ini kita biasa ikut kiblatnya itu Mesir atau Madinah. Nah, kita ke sana patokannya. Nah, jadi kalau di Mesir ataupun di Madinah, mereka itu kalau untuk basic pertama sekali mereka itu pakai kaidah nur Qur'aniyah gitu. Nah, nur Qur'aniyah kalau saya nggak salah. Jadi itu belajarnya itu lebih kurang kayak Iqra, tapi dia ada pembahasannya gitu. Misalkan kalau baris fathah gimana bacanya gitu. Nah, kalau namanya ini kayak kita makhorijul huruf ini ya, Mbak. Sebenarnya semua negara itu belajar makhorijul huruf. Cuman
pengucapannya itu dia akan sedikit enggaknya berpengaruh pada dialek di mana kita bertempat gitu. Misalkan kayak Mbak bilang tadi, kalau misalkan di Turki memang gitu. Saya juga dengar ada beberapa student yang dulunya belajar di Turki, ketika mereka mengucapkan sesuatu yang berbaris fathah itu lebih miring kayak a'udzubillahi gitu. Nah, kalau sebenarnya kita ikut standar yang sebenar-benarnya, dia nggak boleh baca terlalu miring. Kenapa? Karena kalau miring itu jadinya kayak imalah. Nah, jadi dalam kiroat itu suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pelafasan membaca Al-Quran, dan itu banyak riwayat, Mbak. Banyak sekali riwayat. Jadi begini, kalau kita di Asia Tenggara, kita gunakan riwayat Hafs namanya. Riwayat Hafs. Nah, gimana bacanya? Bacanya kayak kita biasa. Wadduha, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Gitu. Nah, itu riwayat Hafs. Ada yang namanya riwayat Warsh. Riwayat Warsh ini biasa tuh di daerah Maghrib. Daerah kayak Maroko, Aljazair, Tunisia. Nah, itu mereka cenderung membacanya wadduha. Nah, gitu. Wal-laili idza saja. Kenapa mereka bacanya begitu? Ada kaidahnya, ada ilmunya. Nah, ada ilmunya. Jadi, riwayat Hafs, riwayat Warsh, dia berbeda. Nggak sama. Aturannya nggak sama. Ada sebagian yang sama, ada sebagian yang nggak sama. Gitu. Nah, ada juga yang membaca wadduha itu dia kayak lebih miring. Lebih miring. Kayak tadi misalkan A'udzubillah. Tapi dia bukan bukan seperti sate. Dia bukan seperti menyebutkan kalimat sate, tapi dia kayak antara A dan I. Jadinya gitu. Tapi dia lebih cenderung mirip ke I gitu. Nah, jadi yang membedakan setiap negara itu sebenarnya bukan standarnya, tapi riwayat apa yang masuk ke negara mereka gitu. Nah, kalau misalkan kita di Asia Tenggara, masuklah itu Indonesia, Malaysia, semuanya itu riwayat yang masuk ke kita itu adalah riwayat Hafs. Nah, bagaimana cara membaca Hafs? Bacanya seperti kita biasa. Nah, seperti kita biasa. Tapi kalau misalkan daerah Aljazair, Mesir sebagian gitu, ada riwayat yang masuk ke mereka itu namanya riwayat Warsh. Nah, riwayat Warsh itu bacanya gitu. Ada yang baca kayak tadi wadduha dibaca wadduhe gitu. Nah, ada yang seharusnya dibaca lakum dinukum tapi mereka bacanya lakumu dinukumu. Nah, begitu. Nah, jadi kenapa dia berbeda-beda? Sebab memang Al-Qur'an turun pada masa zaman Rasulullah dulu, memang Al-Qur'an turun dalam 7 wajah, Mbak-mbak. Nah, ini mungkin pembahasannya jadi lebih dalam sekali karena Mbak yang tanyanya seperti itu kan ya. Nah, jadi dia Al-Quran itu memang kenapa bisa berbeda-beda? Sebab memang pada masa zaman Rasulullah dulu Al-Qur'annya turun seperti itu. Ada satu masa malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah begini cara membacanya. Nah, pada satu kesempatan lain malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah seperti ini bacaannya. Nah, gitu. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat ini tadi mengajarkan kepada sahabat yang lain. Nah, sahabat yang ini misalkan Ibnu Mas'ud, dia pergi ke Mekah, mengajarkan yang bagaimana Rasulullah ajarkan kepada dia. Dia pergi ke Mekah. Di Mekah, dia buka sekolah, dia mengajarkan kepada sahabat-sahabat lain, jadilah dia satu riwayat. Nah, begitu. Kemudian ada sahabat yang lain, dia pergi ke Madinah. Dia mengajarkan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, tapi yang lain tadi. Kenapa berbeda? Sebab memang seperti itu. Malaikat Jibril mengajari Rasulullah seperti itu cara bacanya. Maka Rasulullah pun mengajarkan sahabat seperti itu. Nah, makanya Mbak, riwayatnya itu berbeda-beda mengikut negaranya. Nah, mengikut negaranya itu bukan maksudnya kenapa negara ini bisa ini, karena yang sampai ke mereka itu riwayat Warsh. Nah, seperti kayak di Aljazair, Maroko, Tunisia, sebagian Mesir, begitu. Yang masuk ke negara mereka itu bacaannya Warsh. Sama kayak mazhab, ya kan? Kita mazhab beda-beda ya kan? Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki,
Hambali. Nah, itu juga kayak misalkan kalau di mazhab Syafi'i, kalau kita wudhu, maka bersentuhan laki-laki dan perempuan, baik itu ada ada nafsu atau tidak, batal. Nah, kalau di mazhab Maliki, Hambali, dia nggak batal. Kalau misalkan nggak ada nafsu. Tapi kalau tadi ada nafsu, dia jadi batal. Kalau di mazhab Hanafi, ada nafsu atau tidak ada nafsu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sengaja atau tidak sengaja, dia nggak batal. Nah, gimana? Kenapa boleh ini ada perbedaan? Seperti itu, berbeda dalam menafsirkan ayat, berbeda dalam menafsirkan hadis. Nah, begitu Mbak. Jadi, bukan hanya fikih, tapi Al-Quran ini juga begitu. Ada beberapa riwayat. Nah, kalau kita rincikan, itu ada 14 riwayat yang tersebar di seluruh dunia. Kebetulan Indonesia yang masuk ke kita adalah riwayat Hafs. Makanya Quran yang kita pegang ini Quran riwayat Hafs. Kalau riwayat Warash, Qurannya seperti ini, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, ada beberapa yang berbeda. Yang berbeda itu bukan maksudnya Qurannya sama, hanya saja cara bacanya beda. Misalkan wadduha, kita bacanya wadduha. Yang lain bacanya wadduhe, gitu. Nah, seperti itu kurang lebih bayannya ya. Ustadz Alhamdulillah, mau jelas. Ustazah, Iya. jadi nggak apa-apa ya mereka maksudnya anak-anak belajarnya kayak begitu tuh sebenarnya berarti boleh aja kan? Maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Kita lihat Turki itu dia pakai riwayat apa? Nah, Turki itu riwayatnya Hafs. Turki riwayatnya Hafs. Kalau riwayat Hafs, dia bacanya itu sebenarnya sama-sama dengan kita. Kenapa mereka bacanya miring? Mereka terikut dialek. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Rizka perhatikan orang Turki, imam Turki yang dia benar-benar sudah bagus ya, yang sudah bacaannya sudah berkaliber, qori-qori macam qori-qori atau imam-imam, itu nggak jauh beda bacanya seperti kita juga. Seperti lahjah Arab. Yang kita mau ikut ini lahjah Arab. Nah, bukan lahjah Turki, bukan lahjah yang lain. Nah, dia semua tetap satu. Lahjah Arab yang harus kita ikut. Nah, jadi kenapa ada orang bacanya gitu? A'udzubillah, mereka ikut dialek mereka gitu. Walaupun riwayat tadi saya katakan ada riwayat Warsh, ada riwayat Qalun, banyak ya. Ketika mengucapkan a'udzubillah, itu imam-imam itu nggak ada yang membaca a'udzubillah tuh nggak ada. Karena itu salah. Bagaimana bacanya? Tetap sebagaimana kita mengucapkan huruf hamzah fathah. Jadi ini insya Allah kita akan belajar mengenai al-jauf, rongga mulut. Dia dibuka. Mulutnya dibuka, tapi nggak terlalu buka kayak gitu, enggak. Gitu. Cantik dia. Bukan a'udzu. Nah, bukan. Enggak gitu dia. Nah, kalau kita di Indonesia kan lebih gitu kan. Bah, gitu ya. Gitu ya. Nah, enggak begitu. Nah, yang sebenarnya adalah ba, ta. Tapi dia enggak sampai miring banget kayak b, t, c. Enggak begitu. Nah, jadi kalau misalkan masih begitu, berarti dialectnya masih kuat. Nah, seperti itu. Mbak Rizka. Jadi, caranya gimana? Sering diperdengarkan yang imam-imam Masjidil Haram itu gitu loh, Mbak. Nah, Misyari Rashid, terus siapa lagi? Mahmud Khalil Al-Husari. Boleh diperdengarkan. Jadi, bagaimana membaca Al-Quran itu sesuai dengan makharijul huruf yang benar-benar. Gitu. Nanti saya akan kirim ke Mbak Rizka imam-imam yang recommended. Nah, untuk sering-sering didengar gitu. Nah, gimana cara membaca? Dimulai dari juz 30 aja. Kita kan udah hafal tuh juz 30. Surah-surah pendek, dimulai dari situ aja. Dibaca surah An-Nas, gimana imam itu membaca surah An-Nas. Nah, berarti begini nih bacanya. Gitu. Walaupun mereka dari Turki, mau dari mana-mana, tetap yang diikuti itu lahjah Arab. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan di Arab. Jadi kita harus ikut bagaimana lahjah Arab. Nah, begitu. Mbak. Ya. Paham ya, Mbak? Siap, Sus. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Mbak?
Jadi Kalau Bu, kalau misalkan saya belajar seperti Teh Yen gitu anak-anaknya di musola Turki, kalau mereka mengajarkan saya gitu, tapi saya rubah jadi A, nggak apa-apa dong ya. Jadi saya nggak mengikuti apa-apa. Indonesia aja ya. Cuman Ah, mengambil ah. pelajaran aja dari mereka gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena eh, mungkin makanya caranya gitu tadi, diperdengarkan yang imam-imam yang memang bacaannya itu sesuai dengan standar bagaimana seharusnya kita melafazkan bacaan gitu. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak bacanya gitu, ya udah. Kalau bisa diperbaiki gitu. Tapi gini Mbak, kalau misalkan ngajarin anak-anak itu kan kita harus hati-hati ya, hati-hati banget. Karena kok mama ngajarinnya gitu kan kami di sekolah nggak gitu ngajinya gitu jadi ujung-ujungnya dia bingung terus dia jadinya nggak mau ngaji gitu kan nah jadi pelan-pelan cara ininya nah, coba jangan terlalu digituin gitu agak dibuka sikit gitu jangan terlalu miring nah gitu terus Ya, terus kita aja ya, ya. kasih tahu tapi kan gurunya gini mah ngajarin ya itu karena dia orang Turki jadi agak ikut dialognya yang sebenarnya tuh gini gini loh Kak terus didengarin tuh yang murotal-murotal gitu. Nah, begitu, Mbak-Mbak. Terima kasih. Baik, baik. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sekarang kita masuk ke makhraj jaufi. Ini makhraj yang pertama. Makhraj jaufi. Nah, ini tadi salah ya, Mbak-Mbak, rongga mulut ya, bukan rongga tenggorokan. Nah, rongga tenggorokan itu lain lagi. Al jaufi itu rongga mulut. Rongga mulut itu maksudnya yang mana? Yang ini. A, 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 I, A, U. I, U. Iya, dia biasanya makhraj jauf ini dia lebih ke huruf vokal. Bagaimana mengucapkan huruf A, kalau berbaris fathah atau atas, dia nggak terlalu buka banget. A, dia nggak gitu. A, A. Coba Mbak-Mbak sama-sama A, 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 ya. I harus benar-benar meringis. I, A, U. U, Ya, mulut harus monyong ya. U. Ya. Oke, sekarang kita masukkan huruf ba. Ba. Coba Mbak. Ba, Ya, jangan ba Ba. kayak nakutin anak-anak ya, ba. Bukan gitu ya, Mbak. Biasa. Ba. Ba, Ya. Ba, Ya. Bi, meringis, Bi, I, Bi, Kayak lebih ke Bi, senyum ya dia, Mbak. Bi. Bi, Ya. Bu, Bu, monyong. Bu, Ya. Sekarang kita coba praktekkan di ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir Rajim. Ya, kalau rame-rame saya nggak tahu yang mana yang udah benar yang mana yang belum. Saya mau coba satu-satu. Coba Mbak Yanti berhubung nama Mbak Yanti paling atas nih. Nah, itu tuh nggak boleh tuh. Masuk lalat nanti. Agak itu giniin. yang mau aku tanya. A-nya berarti tidak A besar itu ya? A Ya, bukan. jadi harus Dia sedikit nggak gitu. bukan yang A gitu, nggak yang besar gitu nggak. A, 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 A. A'udzu. Masih masih A gitu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Jim. Nirrajim. Nah, beda ya Mbak. Kalau kita totalitas mengucapkan A, I, U, suaranya beda dengan kita nggak totalitas. Totalitas itu maksudnya asal ngaji gitu. Kalau kita nggak benar-benar baca a'udzubillah jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurang ini kan dia, tapi kalau kita benar-benar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan ini dia. Benar-benar jadi orang dengarnya itu dia nih niat nih ngajinya gitu. Nah, oke, Mbak Yen. Mbak Yen yang kedua nih di sini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan terlalu panjang-panjang banget ya Mbak Yeni kan. Maksudnya a'udzu billahi. Nah, itu dia terlalu panjang. Nah, dia sekedar aja 2 harkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Mbak Yen. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, cakep. Ini bagus, Masya Allah. Ayo Mbak Rizka. Mbak Rizka ini nggak boleh salah nih. Udah berapa tahun nih ngajinya. Nggak boleh Udah salah. lah ngaji 2 tahun. Ya Allah. Ayo Mbak Rizka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kurang monyong. A'udzu. Coba a'udzu. A'udzu. Nah, itu cakep. Nah, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Bagus, Mbak Rizka. Nggak jadi dipecat nih, jadi student. Dipecat jadi murid. Mbak Elvi. Ayo Mbak Elvi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu. A'udzu. Jangan a'udzu. Nah, jangan dibuka. Jangan terlalu dibuka. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir Shin. rajim. Minasyai. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Bagus, Mbak Elvi. Mbak Idar. Ayo, Mbak Idar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, bagus Mbak Idar. Masya Allah. Sudah habis, Mbak? Nggak ada lagi? Aku belum. Citra belum. Ini nggak ada kelihatan lagi. Sebentar ya, Mbak. Oh, ya ini Mbak Citra. Oke, Mbak Citra. Coba Mbak Citra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Mbak Neti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Nggak ada fathahnya nafas itu jangan terlalu di ini ya, Mbak, jangan terlalu gitu, jangan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Mbak Neti, tarik nafas dulu Mbak Neti, biar jangan putus di akhir. A'udzu Nah, tuh. billahi A'udzu. Jangan. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh, napasku Iya. pendek. Banyak makan tadi Mbak Neti? Banyak makan Ya, tadi ya sebelum tahsin? tadi makan roti sih, makan roti coklat. Oke, nggak apa-apa. Nanti latihan lagi. Mbak Ayu yang belum ya? Iya. Ayo Mbak Ayu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Nah, jadi makhraj jauf itu huruf vokalnya ya Mbak. A, I, U. Kalau A, dia dibuka, tapi jangan terlalu buka. Kayak kita belajar dulu. A, ba, ta. Nggak gitu dia. A, gitu aja ngucapinnya A. Tapi jangan terlalu gitu ya. Enggak, kita nggak gitu ngucapinnya. A'udzu. Kemudian kalau huruf I berbaris kasroh atau bawah, dia harus benar-benar meringis. I. Bismi, gitu. Bismi, jangan bismi. Beda dia suaranya. Kalau nggak meringis, dia jadinya bismi. Nah, kalau betul-betul meringis,
Bismi. Nah, Kayak kemudian agak kalau ditarik ya. agak ditarik. Hmm. Awal-awal belajar makhorijul huruf memang mulut kita agak pegal, Mbak. Jadi jangan ini memang agak pegal. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa sudah sangat enak. Bacanya nggak perlu di setel-setel lagi. Memang dia sudah otomatis dia jadi gitu. Nah, gitu. Pertama-tama memang dia harus sering praktek, terus harus diingat. Oh, kalau mengucapkan huruf berbaris bawah itu dia harus benar-benar meringis. Awalnya memang pegal nih mulut, tapi hanya awal-awal. Nanti kalau lama-lama nggak perlu lagi tuh di setel-setel, udah bisa sendiri gitu. Nah, kemudian kalau dhammah berbaris depan, maka mulutnya harus benar-benar monyong. Kayak tadi kita baca a'udzu, jangan a'udzu. Jangan gitu. Benar-benar dia a'udzu. Nah, iya. Jadi makhraj jawf hanya berhubungan dengan rongga mulut. Oke, Mbak, ada yang ingin ditanyakan seputar makhorijul huruf dari jawf? Sudah paham semua ya, Mbak? Oke, kalau sudah paham, insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke makhraj khayshum. Sebenarnya bukan khayshum, yang makhraj halq dulu. Nah, ini dulu. Makhraj tenggorokan dulu. Jadi minggu depan insya Allah kita belajar huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Nah, insya Allah minggu depan kita udah masuk ke huruf-huruf. Nah, untuk minggu ini kita cukupkan sampai makhraj jawf saja ya Mbak. Kemudian tadi kita ada perkenalan seputar makharijul huruf. Dari mana aja keluarnya huruf hijaiyah itu. Nah, sekali lagi Mbak ada pertanyaan? Sudah jelas ya Mbak? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Berarti saya cukupkan hari ini. Insya Allah minggu depan. Oh, minggu depan saya udah kabarin Mbak Rizka saya nggak bisa masuk minggu depan karena saya mau perjalanan. Insya Allah minggu depan sekali lagi ya Mbak. Semoga teman Baik gimana Ustazah. Mbak? Ya baik, sudah dikabari sama Mbak Rizka. Jadi Iya. depan insya Allah kita lanjut tadarus dulu aja mungkin ya Ustazah. Nah, Iya, minggu iya. selanjutnya kita lanjutkan tahsinnya insya Allah. Ya. Iya, insya Allah. Jadi insya Allah jumpa 2 minggu ke depan. Nah, a'udzunya sudah bagus Mbak-mbak semuanya. Insya Allah ya. Baik Mbak-mbak. Iya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.